Malam itu, hujan turun deras membasahi jalanan kota kecil. Di sebuah gang sempit, berdiri bangunan kos tua dengan cat dinding yang mulai mengelupas. Namanya Kos Melati, tapi di antara penghuni lama, tempat itu lebih dikenal dengan sebutan Kos Nomor 12. Alasannya sederhana, kamar nomor 12 selalu kosong. Bukan karena tidak ada yang mau menyewa, tapi karena siapapun yang pernah tinggal di sana tidak pernah bertahan lama. Rina, seorang mahasiswi perantau, baru saja pindah ke kota itu untuk kuliah. Karena biaya terbatas, ia mencari kos murah. Pemilik kos, seorang ibu parubaya bernama Bu Ratna, dengan wajah ramah menawarkan kamar nomor 12. Kalau kamu mau, ini kamar paling murah. Tapi, kalau tidak kuat, jangan salahkan saya, ucap Bu Ratna dengan nada aneh. Rina hanya tersenyum, mengira itu sekadar lelucon. Ia menaruh barang-barangnya di kamar itu. Kamar kecil, dindingnya lembab, dan lampu di langit-langit berkelip-kelip. Di pojokan kamar, ada sebuah cermin besar tua yang katanya sudah ada sejak lama, tidak bisa dipindahkan. Malam pertama, sekitar pukul 12 malam, saat Rina baru hendak tidur, terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Rina membuka pintu, tapi lorong gelap dan kosong. Ia menutup pintu lagi, mencoba tidur. Namun, ia mendengar suara berbisik pelan dari arah cermin. Pergi, dari sini. Rina merinding. Ia menoleh ke cermin, tapi hanya bayangan dirinya sendiri yang terlihat. Meski jantungnya berdegup kencang, akhirnya ia berhasil tidur dengan rasa tidak nyaman. Gangguan semakin nyata. Malam kedua lebih menyeramkan. Saat ia sedang belajar, lampu kamar tiba-tiba padam. Dari cermin, terlihat bayangan seorang perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya. Meski ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tengah malam, pintu kamarnya diketuk keras berkali-kali. Tok, 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 tok. Kali ini, suara itu disertai dengan tangisan lirih tepat di depan pintu. Dengan tangan gemetar, Rina mengintip lewat celah pintu. Matanya membelalak. Ada seorang perempuan pucat dengan wajah penuh darah, duduk menangis sambil menunduk. Namun, begitu pintu dibuka, lorong kosong kembali. Keesokan harinya, Rina bercerita pada penghuni kos lain. Seorang kakak tingkat bernama Arif akhirnya mengungkapkan rahasia kelam kamar itu. Dulu, ada seorang gadis yang tinggal di kamar 12. Ia sering diganggu pacarnya yang kasar. Suatu malam, terdengar keributan hebat. Besok paginya, ia ditemukan meninggal di kamar itu, tepat di depan cermin. Katanya dia bunuh diri, tapi banyak yang percaya kalau sebenarnya dia dibunuh. Sejak saat itu, siapapun yang menempati kamar 12 pasti diganggu arwahnya. Rina terdiam, tubuhnya gemetar, tapi ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua itu hanya cerita lama. Malam ketiga, gangguan mencapai puncaknya. Rina terbangun karena mendengar suara orang mengetuk cermin dari dalam. Tok, tok, tok. Saat ia menoleh, bayangan dalam cermin tidak lagi mengikuti gerakannya. Sosok itu menatapnya dengan mata hitam kosong, wajah penuh luka, dan bibir tersenyum menyeramkan. Kamu tidak bisa keluar. Tiba-tiba, tangan pucat keluar dari cermin dan menarik Rina dengan kuat. Ia berteriak histeris, mencoba melawan, tapi tubuhnya seperti lumpuh. Lorong kos mendadak dipenuhi suara tangisan dan jeritan. Pintu kamar terbanting menutup dengan keras. Keesokan paginya, Bu Ratna mengetuk kamar Rina. Tidak ada jawaban. Setelah pintu didobrak, kamar itu kosong. Semua barang-barang Rina masih ada, tapi ia sendiri hilang tanpa jejak. Yang aneh, cermin tua di kamar itu kini memperlihatkan sesuatu. Jika diperhatikan dengan seksama, bayangan Rina tampak samar, berdiri di belakang sosok perempuan berambut panjang yang menatap lurus ke arah siapapun yang melihat. Sejak hari itu, kamar nomor 12 kembali kosong, menunggu penghuni baru. Beberapa bulan setelah hilangnya Rina, kamar nomor 12 kembali kosong. Seperti biasa, gosip beredar di antara penghuni kos. Ada yang bilang Rina kabur, ada pula yang percaya ia jadi korban arwah penghuni lama. Namun, Bu Ratna tetap bersikeras kamar itu aman. Dan seperti biasanya, ada saja orang baru yang akhirnya tertarik. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Awal kedatangan,
Namanya Maya, seorang gadis periang yang baru diterima kerja di kota itu. Ia tidak tahu kisah menyeramkan kos tersebut. Saat melihat kamar nomor 12 ditawarkan dengan harga murah, Maya langsung setuju. Kalau ada suara aneh, jangan takut. Kadang tikus suka masuk, ucap Bu Ratna dengan nada datar, sambil menyerahkan kunci. Maya hanya tertawa kecil. Ah, saya nggak gampang takut, Bu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam pertama, malam itu, Maya menata barang-barangnya sambil mendengarkan musik. Semua berjalan normal, sampai sekitar jam 1 dini hari. Lampu kamar berkedip pelan, lalu mati sekejap. Dari arah cermin besar di pojok kamar, Maya melihat bayangan seorang gadis lain yang berdiri di belakangnya. Rambutnya panjang, wajahnya pucat. Maya terdiam, ia menoleh cepat. Tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika ia menatap kembali ke cermin, bayangan itu sudah hilang. Ah, mungkin cuma halusinasi, pikir Maya sambil memaksa tidur. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Gangguan yang meningkat. Malam kedua, suara-suara mulai terdengar jelas. Ada ketukan pintu berulang kali. Tok, tok, tok. Maya membuka pintu. Lorong gelap, sepi. Tapi tiba-tiba, dari balik cermin terdengar bisikan. Maya, jangan buka pintu. Maya tercekat. Siapa di sana? Teriaknya. Namun, yang terdengar hanya suara tawa lirik. Seperti perempuan menangis sekaligus tertawa. Keesokan harinya, Maya bertemu Arif, penghuni lama yang dulu pernah memperingatkan Rina. Jangan tidur di kamar itu, ucap Arif dengan wajah serius. Kenapa memangnya? Tanya Maya. Arif menunduk. Teman saya, Rina, hilang setelah tinggal di sana. Semua berawal dari cermin. Kalau kamu melihat sesuatu di dalamnya, jangan ditatap terlalu lama. Maya hanya terdiam, bingung antara percaya atau tidak. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam ketiga, teror sejati. Malam itu, gangguan mencapai puncaknya. Maya mendengar suara langkah kaki berlari di lorong. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk keras sekali. Bam, bam, bam. Ia beranikan diri mendekat, tapi sebelum sempat membuka pintu, cermin di pojok kamar retak sedikit. Dari retakan itu, keluar suara perempuan berbisik. Kamu berikutnya. Bayangan di cermin berubah. Sosok gadis berambut panjang tampak memegang tangan Rina yang menatap Maya dengan wajah pucat, seolah meminta tolong. Maya menjerit. Ia menutup cermin dengan kain. Tapi suara dari dalam terus terdengar, ketukan, tangisan, dan suara benda-benda bergeser. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Akhir yang menggantung. Esok paginya, Maya sudah siap berkemas. Ia menemui Bu Ratna. Bu, saya mau pindah kos. Saya nggak kuat di kamar itu, katanya gemetar. Bu Ratna hanya tersenyum tipis. Tidak semua orang bisa bertahan di nomor 12. Tapi tenang saja, mungkin dia hanya ingin teman. Maya merinding mendengar ucapan itu. Ia pun buru-buru pergi, meninggalkan kamar dengan tergesa. Namun, saat malam tiba, penghuni kos lain mengaku masih mendengar suara perempuan menangis dari kamar nomor 12, meski Maya sudah tidak ada di sana. Dan jika diperhatikan dari celah pintu kamar itu, kadang terlihat dua bayangan perempuan berdiri di depan cermin. Saat Alia sudah pindah kos dan mulai menata hidup barunya, ia mencoba melupakan semua kejadian di kamar nomor 12. Semua terasa normal kembali. Namun, malam itu, saat ia sedang membereskan buku, Alia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di meja belajarnya. Sebuah kunci kamar, dengan angka 12 terukir jelas di logamnya. Jantungnya berhenti seketika. Ia tidak pernah membawa kunci itu. Tiba-tiba lampu kamar baru Alia berkedip-kedip. Udara menjadi dingin. Dan dari balik cermin muncul bayangan perempuan berambut panjang. Dengan wajah yang sama persis seperti hantu di kamar kos itu. Bayangan itu tersenyum miring dan berbisik. Lebih besar dari, aku sudah bilang, kamar nomor 12 akan selalu jadi milikmu. Lalu, cermin retak. Dan suara ketukan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu kos lama, tapi dari dalam lemari kamar Alia yang sekarang.